Shalom. Karena waktunya telah tiba, mari kita mulai acara ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu hingga hari ini ya Bapa. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, berkati pelayan-pelayan musik leader, singer, pemain musik, manual, LCD, sound system, maupun pelayan-pelayan yang lain. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa. Berkati para jemaat-Mu yang ada di sini ya Bapa. Terlebih yang belum dapat hadir, kami percaya suatu saat Engkau akan gerakkan mereka untuk beribadah di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu Kepala di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan ya Bapa, terlebih dalam pelayanannya ya Bapa. Tuhan berkati keluarga besar Bapak Ibu Kepala di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sungguh terima kasih ya Bapa. Kuserahkan seluruh acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Beri mulia bagi Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kuduskan hati pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang kudus, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa. Tuhan, berkati pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Silakan untuk menit berdiri.
Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang amat sangat mengasihi kami, melalui puji-pujian kami bersama, dengan iman percaya kami Tuhan sudah hadir di sini, di gereja Galilea ini Tuhan, untuk memberkati kami semua anak-anak-Mu yang datang. Tuhan Maha tahu kedatangan kami masing-masing, dan kami percaya kehadiran Tuhan di tempat ini memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, oleh kasih Bapa, kami sudah mengeluh-elukan, meninggikan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah segenap kepujian kami berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami senantiasa sebagai anak-anak selalu bersukacita, memuji-muji, mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Memberkati hamba-hamba yang sudah melayani di dalam puji-pujian. Saatnya bersama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, biar hanya terpusat di dalam firman Allah. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan syukur kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita bersama-sama dapat kembali beribadah di Ka'bahnya yang suci di gereja ini. Dan saatnya bersama-sama juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam ini tidak asing lagi. Banyak firman Tuhan yang sudah kita hafalkan, tetapi kehidupan kita sehari-hari kembali kita mengenang akan firman Tuhan ini. Yang banyak sudah kita hafal, yang datang silih berganti harus kita alami, kita jalani kehidupan ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Maka dari itu kita bersama-sama buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kita aminkan bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Akhirnya dapat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus sudah memberkati saudara kekasih, dan saya mempercayai, mengimani janji firman Tuhan pada malam ini. Sekali lagi, firman Tuhan malam ini banyak yang sudah saudara kekasih hafal, tetapi di sini kita kembali kita dengarkan firman-Nya, karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari, datang silih berganti sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Maka dari itu kembali kita dengarkan tadi Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya baca sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita anak-anaknya tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa penyertaan kuasa Roh-Nya. Dan kalau kita tetap kuat di dalam Dia, menghadapi kehidupan sehari-hari yang datang silih berganti suka dan duka dan yang lain-lainnya, kalau kita tetap di dalam Tuhan, kuasa
Seperti apa kata firman Tuhan yang sekali lagi kita sangat hafal. Maka dari itu justru kita yang sudah hafal inilah, kalau ada sesuatu menjadikan kita lemah, lesu, lelah, kita ingat firman-Nya Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Karena Allah di dalam nama Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Dan Tuhan mau supaya anak-anak tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Nah ini kan sudah menghafal kita. Haleluya. Kita baca kembali malam ini biar kita bertambah kuat. Terus bertambah kuat setiap hari demi hari. Injil Matius 11 ayat ke-28. Kita baca bersama-sama. Sekalipun kita sudah hafal, kita baca kembali supaya iman percaya kita bertambah kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang berseru dalam berharga, aku akan memberi kekuatan kepadamu. Amin. Luar biasa diingatkan kembali. Allah kita di dalam Tuhan Yesus mengundang hari ini. Mari datang kepada Tuhan di rumah Allah, di Ka'bah Allah yang kudus ini. Kita kembali dengarkan firman-Nya, tidak sebatas mendengar. Kita jalan sehari demi sehari seperti inilah ajaran firman Tuhan, dan janji Tuhan pasti digenapi kembali. Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa lesu, tidak pernah merasa mengalami beban berat, rasanya ingin putus asa. Kok seperti ini, kok nggak kuat. Oh, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali dengarkan firman-Nya, mengundang kita mari datang kepada Tuhan yang letih, lesu, berbeban berat. Ayat selanjutnya mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Luar biasa. Kita imani, kita percayai Tuhan tahu kedatangan kita pribadi, lepas pribadi, seperti apa keberadaan kehidupan kita. Saat ini Tuhan tahu. Dan kalau kita imani, kita percaya dari firman Tuhan, kita datang di Ka'bah Tuhan tidak sia-sia. Di dalam keberadaan kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui firman-Nya, diberi kelegaan. Seperti apa kelegaan atau pemulihan Tuhan berikan buat saudara-saudara kasih dan saya di dalam menghadapi kehidupan di muka bumi ini sehari demi sehari selalu berubah-ubah. Kita baca di dalam Satu Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Inilah kalau kita mempunyai beban berat, letih lesu, datang kepada Tuhan. Apa jawaban Tuhan melalui firman-Nya?
Katanya pencobaan, masalahmu, beban beratmu itu kalau diserahkan percaya kepada Tuhan Yesus kecil, biasa. Ini firman-Nya Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang maha kuat. Kalau anak-anak datang kepada Tuhan, pasti dipulihkan, diberi kekuatan yang baru. Apapun yang terjadi, kita dapat menjalaninya, melakukannya karena mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Allah kita Allah yang setia. Kalau kita merasa tidak kuat, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluar dari Allah? Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Luar biasa. Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak kuat, Allah percobaanku biasa, kata Tuhan. Kalau gak kuat, Allahmu itu setia, Allahmu mengasihi. Tuhan akan membukakan jalan keluar. Di sini jawabannya Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangan Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang maha kuasa, menopang, mengangkat kita. Kalau kita jatuh, kita diangkat, jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi, diangkat lagi, bermasalah lagi, ditolong lagi, sakit lagi, disembuhkan lagi, sakit lagi, disembuhkan lagi, gitu. Allah kita yang mempunyai tangan yang kuat, mengasihi anak-anaknya juga yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita diberi kekuatan yang baru, dipulihkan, kita ditopang. Seperti apa? Yaitu firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama kita akan baca kekuatan seperti apa yang dialaminya, yang Tuhan selalu menopang dan mengangkat tangan yang tetap kuat, tetap berjalan terus menghadapi apapun, tanpa menjauhkan diri dari Tuhan, tanpa meninggalkan Tuhan, tanpa undur, tanpa mencari Allah lain, tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya diberi kemenangan. Apa kuasanya di situ yang mendatangkan kemenangan untuk menghadapi segala permasalahan? Kita baca di dalam Keluaran pasal 17. Ini salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama pada zamannya Musa. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13, agak panjang. Kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 17 ayat 9 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, "Bila akan memerintah, lalu berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di
kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran ini, di zamannya Musa berperang orang Israel rohani dengan orang Amalek. Di sini tadi firman Tuhan, kita simpulkan saja. Musa menyuruh, memerintah Yosua untuk berperang. Tetapi aku, Harun dan Hur, aku ke puncak. Ngapain ke puncak? Ingat Tuhan Yesus, kalau murid-muridnya di luar, murid-muridnya diutus untuk melayani, Tuhan Yesus mendoakan ke puncak, yaitu berdoa. Dengan kuasa doa, kalau kita simpulkan di dalam firman Tuhan, kehidupan Musa waktu berperang yang mempercayai Yosua, dia berdoa bersama dua saudaranya Harun dan Hur, termasuk tidak Musa saja, membawa hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, bersehati, berdoa supaya dalam peperangan itu mendapat kemenangan. Tetapi kalau Musa, ini tadi firman Tuhan mengatakan, lelah tangannya, mengangkat tangan kepada Tuhan itu, menyerahkan peperangan supaya mendapat kemenangan, dibela oleh Tuhan Yesus. Lelah karena peperangan mungkin sampai sehari-hari atau berbulan, lelah. Tetapi Harun dan Hur menopang, mengangkat tangannya, dan Musa disuruh duduk di batu sampai kemenangan itu berhasil. Apa artinya ini semua? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami hidup di dalam peperangan di muka bumi ini, yang tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan bersama-sama, penderitaan, masalah, letih, lesu, beban berat datang silih berganti, juga sukacita, bahagia datang silih berganti. Maka dari itu tetaplah, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, dengan kekuatan kuasanya kita tetap berdoa. Seperti kehidupan Musa, Harun dan Hur, Yosua dan rekan-rekan suku berperang, yang tiga hamba Tuhan ini mendoakan supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, pada akhirnya diberi kemenangan. Saya baca sekali lagi saja tadi ayat 19 sampai 13 ya, dalam kesimpulannya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit untuk ke puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku, yaitu kuasanya Tuhan di bukit, yaitu untuk berdoa. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit bersama-sama, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi kalau turun tangan tidak berdoa, lemah, kalah ya, kalah menghadapi kehidupan ini. Tetapi kalau tetap kuat, makanya perlu penopang, perlu saling mendukung, perlu saling mendoakan, termasuk saudara-saudara kekasih saya, saling mendukung, saling mendoakan supaya tetap dikuatkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadi anak-anak yang kuat, jasmani rohani kita tetap di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya ayat 12, maka benarlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua
seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kalau ada penolakan menjadi kuat, saudara kekasih dan saya, kalau saling mendoakan, kita juga bersama-sama menjadi kuat karena kuasa Tuhan yang menyertai kita dan kita tetap menjalankan akan ajarannya, yaitu saling doa-doa, saling menopang supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Pada akhirnya ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Akhirnya kekuatan doa, kuasa doa bersama-sama bersatu bersatu, kuasa Tuhan dinyatakan. Permasalahan kita, penderitaan kita, pada waktunya Tuhan mengangkat, Tuhan melepaskan, kita menjadi pemenang, kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Bahkan saat ini, apapun keberadaan kita, kita berkemenangan ada di rumah Tuhan, yaitu merespon, mensyukuri panggilan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kekuatan yang baru. Ini adalah kekuatan secara jasmani. Kekuatan rohani seperti apa? Amalan saja, kata firman Tuhan di dalam Ibrani. Di sana dikatakan ayat 10, pasal 10 ayat yang dulu, amalan saja ya. Janganlah meninggalkan pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasihati, saling giat untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kekuatan rohani. Kalau ada masalah, jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan, jangan mencari lain, carilah Tuhan. Disitulah letaknya. Kita tetap menjadi kuat rohani kita, tidak hanya jasmani saja. Juga selanjutnya, yang lainnya di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Mari malam ini kita mohon kekuatan yang baru, pemulihan yang baru jasmani rohani kita dipulihkan semua. Kita tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, semakin menyala-nyala dan bersemangat di dalam beribadah, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tetap bersatu, bersatu, bersepakat untuk berdoa, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Demikianlah memberikan firman kita bersama-sama. Kami berdua, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita imani, kita yakini firman Tuhan yang banyak kita hafal pada malam ini. Tidak hanya kita hafal saja, tetapi kita rasakan kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan itu tetap memberi kekuatan bagi kita, baik jasmani rohani kita, sampai selama-lamanya kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur dengan satu pujian. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit. Haleluya. Kuatkanlah hatimu.
Dimohon saudari Ayu pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman pada malam ini. Pada akhirnya kami akan menjadi kuat karena kekuatan kuasa Allah senantiasa menyertai dalam keadaan apapun juga yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami dan tidak pernah meninggalkan kami baik. Kami mengasihi Engkau karena Engkau senantiasa lebih dulu mengasihi kami. Ampuni kami yang selama ini kurang suci. Ampuni kami yang selama ini kami keras hati. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami melupakan kasih. Sehingga kami kurang kuat untuk bertahan di dalam kehidupan ini. Engkau tahu kelemahan kami dan Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib. Kami percaya akan kekuasaan-Mu, bahwa kuasa-Mu tidak terbelenggu atas kehidupan kami. Engkau adalah senantiasa mengasihi kami, janji-Mu dan amin dalam setiap kehidupan kami. Jalan keluar pada saat kami mengalami jalan buntu, Tuhan. Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan. Engkau adalah penolong kami yang sungguh-sungguh terbukti untuk menolong kami. Terima kasih atas firman pada saat ini. Menjadi kekuatan bagi kami. Supaya kami tak berjalan di atas kebenaran. Berkati Sule dalam Allah pakai menjadi alat menyampaikan kebenaran firman. Pakai berkehidupan di dalam pelayanannya. Kami tambah dalam kehidupannya. Nah, percaya Engkau tahu sampai dasar hati. Berikan kami semua yang mendengarkan firman dan pelaku-pelaku firman. Supaya semakin hari semakin kami menyenangkan. Terima kasih atas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya dengan percaya saudara sudah bermaaf rindu untuk memberikan persembahan kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup. Dipersilakan yang membawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Yesus. Sampai
kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, tantangan, persembahan kasih, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hamba-Nya Ibu Pendeta Lea yang pada malam hari ini sudah memberikan berkatnya firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati Ibu, putra putri, cucu menantu, kesehatannya, apa yang diusahakannya, kehidupannya, pergumulan kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan ya, yang sampai pada malam hari ini kita diberi anugerah kesehatan, Bapak Ibu Saudara ya. Kesehatan adalah anugerah yang terbesar bagi kita yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita boleh dan berkumpul seperti pada malam hari ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya seperti biasa, hari-hari kebaktian Minggu jam 7:30, sekolah Minggu jam 6, ibadah raya seperti pada malam hari ini. Rabu jam 6 malam ada doa malam. Mari kita yang tidak ada acara, kita boleh bersama-sama beribadah di dalam doa malam. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara-saudara kita, berdoa buat keluarga kita, handetolan kita, supaya kita boleh bersama-sama diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumat jam 6 malam ada ibadah kaum wanita. Mari kaum wanita, selagi kita sehat, selagi kita bisa berjalan, bisa beraktivitas, mari kita bersama-sama menghadiri ibadah kaum wanita di tempat ini pada Jumat jam 6 sore. Minggu besok tanggal 1 Oktober 2023 ibadah raya seperti pada malam hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang keluarganya, anak, cucu, menantu yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, kita sama-sama menghadiri ibadah besok Minggu yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita bersama-sama duduk selidangan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam perjamuan kudus pada Minggu depan. Puji nama Tuhan. Terima kasih sang leader, singer. Tuhan memberkati. Meskipun jauh di sana, ya tetap setia melayani Tuhan Yesus di GBI Galilea. Tim musik Tuhan berkati, lengkap, percaya dan yakin apa yang menjadi kerinduan, pergumulan Tuhan berkati. LCD Sound System Tuhan berkati. Serta seluruh sidang jemaat Tuhan, bagian di atas dan di bawah, percaya dan yakin jerih payah lelah kita tidak akan sia-sia. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sampai detik ini Tuhan memberi kita kesehatan. Haleluya, Yesus sekian lama. Ku
Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang amat sangat mengasihi kami hamba-hamba jemaat Gereja Galilea, di dalam ibadah raya pada hari ini kami rasakan pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berterima kasih atas firman Tuhan. Hari ini hidup kami dibolehkan mendapat kekuatan jasmani rohani tetap mengasihi mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami kekasih jemaat Tuhan hamba-hamba di Kabau ini yang berhalang hadir karena sakit, karena bepergian mungkin. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tetap menyertai dan menyembuhkan, supaya hari Minggu mendatang masih diberi kesempatan dan hari-hari ibadah yang lain bersama-sama kembali beribadah di Kabau ini dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari Minggu depan khususnya disertai perjamuan kudus, supaya tetap kuasa mujizat Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat pekerjaan Tuhan di Kabau ini. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, hamba-hamba Tuhan, pengerja jemaat Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Kabau ini. Di mana saja dipercayakan Tuhan oleh Bapak Ibu Gembala, banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Perkenan bersehati berdoa buat anak-anak kita yang sekolah, kuliah, studi, yang kos ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, cita-cita masa depannya diberi sukses dan berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat persembahan-persembahan perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain apapun yang dipersembahkan. Tuhan yang Maha melihat anak-anak Tuhan yang mempersembahkan, supaya semua perkenan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkenan bersatu hati berdoa buat situasi kota bangsa kita saat ini. Tuhan pun Maha tahu masih banyak bencana, musibah, kejahatan hari demi hari. Dalam beri bertobat semuanya Tuhan, mereka akan menerima Tuhan, percaya Tuhan, diselamatkan, dipulihkan bangsa negara kami ini Tuhan menjadi damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan kami, bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden beserta jajarannya. Biarlah semuanya diberi taat takut akan Tuhan, sehingga umat pilihan Allah di mana berada mendapat keleluasaan di dalam beribadah, melayani, memuliakan nama Tuhan. Terlebih di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan di tahun 2024 yang akan mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, caleg atau legislatif. Tuhan yang akan menetapkan, memilih para pemimpin bangsa kami Indonesia yang terbaik, yang membawa damai, sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Sekali lagi umat pilihan Allah mendapat keleluasaan dalam beribadah, memuliakan dan dimanapun berada. Memberkati Tuhan hamba Ibu Ratih Rika yang di dalamnya menjadi pejabat DPRD Surabaya. Tuhan juga pakai menjadi alatnya Tuhan, menjadi hamba Allah, menjadi pelita terangnya Allah di dalam tugas-tugasnya. Dan bila saat-saat ini Tuhan kesehatannya terganggu, kami percaya saat ini kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Tuhan melangkah keberadaan segala gangguan penyakit yang masih ada diangkat, dipulihkan, disembuhkan, dapat kembali beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintah, dalam rumah tangga, dan juga melayani pekerjaan Allah sebagai hamba Allah. Dan cita-citanya Tuhan
berhasil sukses, diberi kemenangan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati juga para dokter, para medis, supaya Tuhan memberkati kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk di sini ada hamba Dokter Renata, Dokter Teti. Berkati tugas-tugasnya dimanapun dipercayakan, menjadi berkat bagi pasien banyak disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penyertaan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Perkenan kami bersama berdoa buat kesehatan Bapak Ibu kembali yang senantiasa amat setia Tuhan, mendampingi kami anak-anak jemaat-Mu dalam beribadah, setia mendoakan kami supaya menjadi kuat dalam Tuhan, baik jasmani rohani kami Bapak Ibu Tuhan juga diberi kuat, sehat, semua dipulihkan. Tetap mendoakan kami, tetap mendampingi kami seperti saat ini. Juga jemaat-Mu, hamba-hamba yang terganggu kesehatan. Tuhan juga memberi kesehatan semua pada hari ini, baik jasmani maupun disembuhkan. Syukur, terima kasih Bapak. Dan saatnya Tuhan, kami akan meninggalkan kapal. Tuhan sudah menyertai kami dari rumah masing-masing sampai kapal dengan selamat. Kembalikan ke rumah tangga kami masing-masing juga dengan selamat. Dan pedangkan tangan Maha Kasih Kuasa memberkati kami dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya, dan tetap menyertai keluarga besar Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.